Sampai kadang-kadang obrolan kita nih, para ustadz dan para imam, kita suka bercanda di antara kita. Anda kalau mau banyak fans, banyak yang ngefans sebagai imam, baca jangan panjang-panjang. Kita tinggal di negeri ini, masalahnya orang Islamnya mayoritas, tapi ibadah paling seneng udah selesai ketimbang baru mulai. Coba ada perhatiin dah, ini apalagi ini mau musim tarawih nih ya. Afdhalus sholatul lail tulal qiyam. Kata Rasul, sebaik-baik sholat tarawih, sholat malam yang paling lama berdirinya. Masalah klasik disampingkan sudah. 11, 2, 3 itu udah masalah yang udah beres sudah ya. Kita sudah paham sekarang, minimal 11, maksimal tak terhingga, hingga nggak ada permasalahan sudah. Cuma yang penting sholat tarawih yang paling bagus, yang paling lama berdiri. Nah ini Ustaz, bicara lama berdiri, pengalaman kami sebagai imam ini, Masya Allah kita nggak boleh baca panjang dikit, makmum benci banget sama kita. Jadi permasalahan kami ini di sini Ustaz gitu. Emang kadang-kadang saya juga heran Ustaz, saya coba pikirkan dari tahun 2005 ini masalah ini nih ya, sampai sekarang, tapi alhamdulillah sekarang udah kejawab lah. Ternyata memang orang pernah bilang Ustaz, kenapa di Arab tidak seperti ini Ustaz, kok di Indonesia seperti ini? Padahal jumlah Islam di Indonesia banyak sekali Ustaz. Iya, kalau yang sering umroh atau sudah pernah umroh, memang perbedaannya tuh akan nampak nanti di intonasi azan. Selama azan di kita ini panjang, di Arab pendek, selama itu pula akan terjadi seperti itu. Loh kok begitu Ustaz? Lihat, Arab itu kalau azan pendek-pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Coba dah di Indonesia dah, entar nih Zuhur nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, suasana lagi jeleknya, panjang sekali Tat. Iya ya, kalau kita pikir-pikir di Indonesia panjang azannya, di Arab pendek-pendek ya. Kenapa itu Ustaz? Oh, wallahu alam. Ustaz jarang azan, gitu ya. Jujur aja jarang azan gitu ya. Tanya muazin mana? Jin. Di Arab azan pendek-pendek. Ente di sini kok panjang-panjang. Kenapa tuh? Ya Allah Ustaz, panjang aja pada nggak ngumpul, gimana pendek tak gitu dong. Panjang aja nggak ngumpul-ngumpul, Tat, gimana pendek? Subhanallah. Makanya kalau kita sholat panjangan dikit, makmum benci, Tat. Allahu Akbar, Al-Fatihah dibaca, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ini makmum di belakang udah macam-macam, ada ngambil napas. Ya Allah. Hatinya pada ngomong, untung di hati dia ngomong. Berhenti di mana nih ayat ya Allah? Yang batal yang di pojokan dia ngomong tuh. Oh enggak demen di imam. Batal dia ngomong. Besok temennya ngajak sholat lagi, yuk sholat lagi yuk. Entar dulu imamnya siapa? Yang kemarin enggak ada ya kata gitu. Itu kasus di kita tuh. Ini Ramadan juga sama. Orang tuh kalau udah mau Ramadan pada panik, penutupan pengajian lah, inilah itulah. Ya Allah, kayak Ramadan tuh sesuatu yang berat betul. Padahal Ramadan cuma masalah puasa, nggak makan pagi sama siang itu doang. Pagi ditarik sahur, siang ditarik berbuka. Panik orang mau Ramadan. Kita kalau awal-awal Ramadan kajian, aduh Masya Allah. Habis kajian pagi, ya ilahi Rabbi subhanallah. Jamaah sekalian, kita harus ada melatu, ada diem begini. Ada yang mau tanya? Mendingan kajian asar, cakep-cakep orang Masya Allah ya. Makanya Nabi bilang fariha idza aftara, dua kebahagiaan buat orang yang puasa, salah satunya bahagia menjelang buka. Betul. Mereka lebih bahagia kalau Ramadan sudah selesai ketimbang baru mulai. Ini kan bahaya.
Makanya perhatiin ya, kenapa di negeri-negeri Islam ya ulama itu justru penuh masjid itu di akhir, kita di awal. Kalau awal-awal Ramadan imam berasa ini AC mati ya, panas banyak orang. Entah udah belakangan kita ngomong dalam hati tuh, ya Allah kayaknya AC cakep, freon baru nih, nggak kosong jamaah udah. Cuma di Indonesia ada H-7, H+7, betul? Dan cuma orang Indonesia yang paling banyak nggak itikaf, Masya Allah. Karena semua fokus pulang kampung, nggak tahu bagaimana caranya bisa tergantikan itu gitu loh. Sementara Pak Jenderal Sudirman sendiri menekankan itikaf ketika Ramadan pada pasukannya. Karena ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma belakangan ini nggak paham. Orang kok gemar H-7+7, pemerintah dibikin pusing untuk urusan H-7+7 ini. Orang pada nangis di masjid, dia pada ngipas di bis, panas betul. Sudah diputar balikan semua, betul, karena kita nggak berilmu. Tapi kalau kita kenal Allah dengan cara yang betul, tidak, insya Allah.